Hai guys, welcome back to my channel. Apa kabar teman-teman? Gimana nih? Udah pada selesai ujian CPNS-nya? Atau masih ada yang belum ujian? Atau lagi harap-harap cemas nih? Kira-kira akan masuk ke SKB atau enggak ya? Buat teman-teman yang belum lolos untuk ke SKB misalnya karena nggak lolos passing grade, nggak apa-apa ya teman-teman, jangan berkecil hati, tetap semangat untuk menghadapi CPNS tahun depan ya, mudah-mudahan ada. Untuk teman-teman yang lolos passing grade, aku doain mudah-mudahan perjuangan kalian masih berlanjut dan lanjut sampai SKB. Nah teman-teman, untuk maju ke SKB itu kan biasanya 3 kali jumlah formasi ya teman-teman. Jadi bila formasi di teman-teman ada 1 formasi yang dibutuhkan, maka yang akan maju ke SKB adalah 3 orang ya. Kalau misalnya 2 formasinya berarti 2 dikali 3, berarti yang akan maju ke SKB adalah 6 orang. Nah teman-teman, kemarin banyak banget yang nanya sama aku gimana sih caranya belajar efektif supaya bisa mempersiapkan SKB dengan lebih baik, terutama untuk para mami-mami seperti aku ya yang masih punya anak kecil. Aku nih contohnya teman-teman, dulu pada saat SKB aku tuh punya anak di bawah 3 tahun ya. Kebayang pasti gimana repotnya mengurus anak yang masih kecil dengan posisi waktu itu nggak punya ART ya teman-teman. Terus teman-teman juga ada nggak sih yang sama kayak aku? Jadi anakku tuh tipe-tipe yang nggak mau sama orang lain, jadi lengket banget sama mamanya ya. Jadi kan otomatis aku berpikir keras nih, gimana caranya supaya aku bisa punya waktu belajar yang panjang dan efektif, dalam arti minim dari gangguan anak aku. Alhamdulillah teman-teman, walaupun dengan segala kerepotan yang ada, aku alhamdulillah masih bisa menduduki peringkat pertama dalam SKB di formasi aku ya, alhamdulillah. Dan pada saat itu aku mendapatkan nilai 410 ya. Nanti aku bisa lihat ini di sini capturean dari live streamingnya. Nah pada saat itu juga aku tuh sebenarnya pada saat SKD ya teman-teman, aku tuh sebenarnya menduduki peringkat ketiga. Jadi pada saat itu peringkat pertama itu nilainya jauh banget sih sebenarnya dengan aku, lumayan jauh ya selisihnya. Tapi alhamdulillah teman-teman, aku berhasil menyusul sehingga bisa menyalip ke posisi yang pertama. Jadi buat teman-teman nanti yang akan lulus ke SKB, yang lulus ke SKB ya maksud aku, kalian jangan patah semangat walaupun misalnya kalian di posisi terakhir pada saat SKD-nya. Nggak masalah, kalian masih bisa berjuang banget untuk menyalip posisi di SKB nanti ya teman-teman. Nah aku mau kasih tipsnya nih buat para mami-mami seperti aku, gimana caranya belajar supaya bisa efektif ya teman-teman. Dan juga bisa juga nih cara ini dipakai buat teman-teman yang misalnya nggak punya waktu nih pada saat yang siang hari ya. Nah aku mau kasih tipsnya nih buat mami-mami di luar sana yang punya pengalaman seperti aku, gimana caranya belajar efektif ya. Jadi tipsnya adalah belajarnya itu pada saat malam hari ya. Kenapa? Karena kalau aku sih anakku tuh pada malam hari tidurnya dengan pulas ya mam. Jadi kemungkinan kita tuh bisa belajar dengan efektif kalau anak kita tidur dengan pulas dan lama ya tentunya. Jadi anakku itu tidur jam 10 atau jam 11-an ya. Jadi setelah anakku tidur, setelah menidurkan anakku, aku tuh tidur dulu gitu. Aku jadi ikutan tidur dan aku tuh bangun jam setengah 2. Serius, aku tuh udah mulai bangun dari jam setengah 2. Kemudian belajar tuh sampai pagi, sampai anakku bangun ya teman-teman. Sampai jam 7-an atau jam 8 misalnya anakku bangunnya, gimana sebangunnya dia aja aku belajar. Jadi kurang lebih aku tuh bisa punya waktu efektif yang belajar sekitar kurang lebih 5 jam gitu. Dan itu aku lakukan dengan kontinu setiap hari. Dan cara ini alhamdulillah sih efektif di aku, dan mudah-mudahan juga bisa dicoba nih sama mami-mami yang lagi di rumah dan sama nih seperti aku.
Pasti nih ada yang bilang, loh pasti ngantuk dong, aku tuh kan cuma belajar, ngantuk pasti nggak efektif. Iya, pasti, aku juga sama, aku juga ngantuk banget dan aku mengakalinya dengan minum kopi ya, Mam. Sebenarnya aku pribadi juga nggak suka minum kopi, tapi aku maksain minum kopi supaya aku bisa efektif belajar, supaya aku tuh jadi nggak ngantuk. Nah, rentang waktu dari SKD ke SKB itu kan kurang lebih 1 atau 2 bulan ya teman-teman. Nah, pada saat belajarnya itu, pada malam hari itu, aku belajar dari beberapa media sosial. Semuanya lah media sosial yang membahas tentang CPNS. Kemudian aku juga tuh biasanya selalu merangkum, selalu menulis ulang tentang materi-materi yang kemungkinan keluar. Dan itu menurut aku efektif banget sih. Jadi aku kayak punya satu buku sendiri untuk belajar CPNS. Jadi intinya untuk mempersiapkan SKB dengan baik itu teman-teman harus belajar tanpa gangguan supaya teman-teman bisa konsentrasi. Yang kedua, teman-teman itu harus punya materi secara lengkap ya. Terus lebih baik juga teman-teman tuh punya rangkuman sendiri di buku sendiri yang bisa teman-teman baca nanti secara lebih gampang. Nah, dalam persiapan SKB 1-2 bulan ini kan kalau belajarnya malam hari seperti yang tadi aku bilang, pasti teman-teman tuh kurang tidur ya. Jadi teman-teman harus jaga kesehatan dengan makan yang benar, makan dengan gizi yang baik, kemudian jangan lupa minum vitamin ya. Jangan sampai nih kita mempersiapkan SKB dengan mati-matian ya lah gitu ya. Tapi pada saat ujiannya kita malah sakit, itu nggak lucu banget ya teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa belajar efektif tapi juga tetap mempunyai kesehatan yang baik. Nah, segitu dulu tips dari aku, mudah-mudahan bermanfaat ya, terutama buat mami-mami di luar sana. Terima kasih udah nonton channel YouTube aku. Bye-bye!